itu. Dan di TPS itu diketuai oleh Pak Wakil Bupati, kemudian juga ada Pak Sekda sebagai wakilnya, ada dari Baprida jadi wakil duanya, kemudian kami juga di DP3 jadi sekretariat untuk TTPS itu, yang tentu di kepemimpinan Pak Wabub sebagai ketua TTPS ini kami ada temu rutin setiap bulan gitu untuk evaluasi. Evaluasi sejauh mana progres penanganan stunting, yang seringkali kami melibatkan mengundang teman-teman teknis puskesmas, teman-teman balik KB kecamatan juga kita undang untuk kita bedah, kita bahas apa yang terjadi sampai dengan bulan ini begitu. Nah, berkaitan dengan data itu memang kami antara Dinas Kesehatan dan kami kan berbeda strategi di dalam intervensi. Kalau di kami tadi dalam konteks pencegahan, nah, tadi mutlak kami gunakan adalah data keluarga berisiko stunting yang kami sasar. Meskipun di dalam LC-Mail tadi saya sampaikan di Sigam Mobile itu kan ada dua yang dilakukan. Di aplikasi Sigam Mobile itu, satu adalah Perval, verifikasi validasi data yang dilakukan 2 kali setahun untuk mengupdate berapa sih KRS di Lombok Tengah hari ini gitu. Itu berbasis kecamatan, berbasis desa dusun ada jumlahnya. Berapa orang. Kemudian kalau di LC-Mail ini adalah untuk mendampingi intervensi yang dilakukan oleh teman-teman tim pendamping keluarga di Lombok Tengah. Itu ada sekitar 797 tim atau sekitar 2.391 tim kader, tim pendamping keluarga. Mereka bergerak mendampingi, mengedukasi. Siapa mereka yang diedukasi? Salah satunya adalah ibu hamil juga. Ada 4 kelompok yang mereka dampingi gitu. Jadi ada calon pengantin, ada ibu hamil, ibu menyusui, dan balitanya gitu. Itu didampingi oleh teman-teman, oleh tim pendamping. Nah, kalau masalah data tetap kami saling koordinasi, saling sinergi. Bicara siapa yang mau diintervensi, saya minta data di teman-teman di sekitar ada IPPGBM yang 9,sekian% itu. Kalau kita di perencanaan kita menggunakan SGI tadi itu yang 24,9%. Seperti itu Mbak Kristi. Baik, kalau untuk data berarti untuk pencegahan sendiri, untuk KRS sendiri sejauh mana, udah berapa target untuk Lombok Tengah, apakah sudah tercapai 100% untuk pendataan KRS? Alhamdulillah 2024, hari ini masih kami menggunakan 2024. Kalau 2025 sudah berproses, tinggal menunggu rilis, tinggal menunggu publish. Mungkin dalam 1 minggu ke depan akan publish nanti berapa jumlahnya. Tapi merujuk kepada data tahun 2024 ada 39.329 kepala keluarga berisiko stunting. Nah, tadi saya sampaikan indikatornya apa? Ada 6 indikatornya itu. Ketika nemin salah satu maka kakak tersebut termasuk keluarga berisiko stunting yang harus mendapatkan intervensi. Pastikan dia berisiko, pastikan dia intervensinya gitu. Walaupun 1/6 yang terpenuhi. Yang 6 itu pertama, dia tidak punya jamban keluarga. Ketika kita bicara tidak punya jamban keluarga, kami tetap koordinasi dengan teman-teman kesehatan. Teman-teman kesehatan udah ODF kan. Nah, kami saling update data. Ketika di kesehatan bilangnya sudah bebas, kami cross check ini data kami, sehingga saling sounding, saling sharing dengan teman-teman kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia tidak punya akses air minum yang layak. Nah, itu juga dengan teman-teman PUPR. Teman-teman kesehatan juga ada datanya. Kita saling sharing, saling pastikan data. Yang ketiga itu terlalu muda usianya. Tadi disampaikan Pak Kabid itu rata-rata di Lombok Tengah cukup tinggi angka pernikahan kita. Kalau bicara pernikahan anak Mbak Kristi, di Indonesia itu tertinggi itu di NTB nih. Serem juga lihat datanya. Tertinggi di NTB. Lalu penyumbang tertinggi di NTB itu siapa? Lombok mana? Lombok Tengah hari ini gitu. Nah, ini PR semua ini. PR Pak Bupati, Wakil Bupati dan semua masyarakat Lombok Tengah. Sama-sama kita kawal untuk menurunkan, menekan serendah mungkin angka pernikahan anak. Bayangkan hari ini kalau data kami ya bayi aplikasi ada sekitar 2.300 sekian orang terekam. Data kami. Kalau bicara data kesehatan, kemarin saya sempat minta data terakhir 2024 Desember, yang hamil di bawah 19 tahun itu hampir 2.000 kurang 2 Pak Dokter ya. 1.998 orang. Itu 2024, belum 2025 ini. Lalu yang melahirkan di bawah 19 tahun itu hampir 1.300-an orang. Belum kita lihat lagi berapa yang berisiko dilahirkan itu. Apakah dia BBLR, apakah dia juga panjang badannya di bawah 40%. Belum yang lain-lainnya itu. Ini kondisi kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, terlalu tua. Masih ada yang, kalau bahasa sasaknya, genem ya. Suka mau gitu punya anak lagi umur 40 tahun, 35 tahun ke atas gitu. Lalu yang berikutnya, yang kelima adalah terlalu banyak anaknya, lebih dari 3. Meskipun hari ini TPR kami adalah 2,3 kalau 2,3 fertility rate-nya. Rata-rata lahir anak dalam satu keluarga.
Target nasional kan kini menuju 2,1 ini. Kami masih di atas itu. 2,3 TFR kami. Kemudian T berikutnya adalah terlalu dekat jaraknya. Masih menyusui ini. Sudah hamil kebobolan. Ini PR kami juga di BKKBN. Untuk bagaimana setiap pasca salin diedukasi untuk mau berKB. Gitu. Kita dorong ke berKB. Untuk cegah tadi itu. Jangan sampai dia masih menyusui. Berisi lagi dia kebobolan bahasanya. Ini kebobolan lagi, hamil lagi ini. Ini adalah juga salah satu risiko keluarga berisiko stunting yang tentu ada potensi untuk melahirkan generasi-generasi stunting ke depannya. Di samping faktor klinis sering disampaikan faktor dia ada ibu hamil yang kurang energi kronis, ibu hamil yang anemia dan lain sebagainya. Itu Mbak Kristi. Kondisinya. Baik, ini banyak sekali pertanyaan sudah ada di kepala saya. Saya mau pertanyakan lagi nih kepada dua narasumber kita terkait bagaimana tadi ada sangkut pautannya dari Pak Dokter. Oh ternyata kita juga penyumbangnya kenapa stunting ini karena emang angka pernikahan dini itu cukup bukan cukup lagi, udah tinggi banget ini di Kabupaten Lombok Tengah, sehingga nanti ini berkaitan juga untuk apakah berarti untuk pengisian LC-MIL apakah sudah cukup optimalisasi nggak sih pengisiannya? Dan juga nanti di sini yang kalau kita melihat beberapa terlalu tua, terlalu muda, terus juga terlalu dekat ini berarti kan ada perlu sosialisasi lebih gencar lagi untuk kemudian edukasi menggunakan kontrasepsi seperti itu. Nanti kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam NTB Bicara. Halo Sobat Zoom, hari ini di Zoom Zona Orang Muda. First runner up. Cerita penuh prestasi dan inspiratif. Bersama anak muda Nusa Tenggara Barat. Zoom, Zona Orang-Orang Muda, setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Lu pada ikut semua. Iya Bang. Siap. Seandainya kita sesederhana diri ini cukup diikat toleransi, kita dapat bersatu lagi. Hidangan yang menggugah selera. Menikmati setiap kuliner yang dihidangkan, yang rasanya maigati. Makan enak setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Pemirsa, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami dalam dialog NTB Bicara. Dan tadi kita lanjutkan diskusi yang cukup menarik dan banyak informasi yang akhirnya kita tahu dari kabar Kabupaten Lombok Tengah terkait stunting ini sendiri. Dan tadi sempat terjeda pertanyaan untuk kita lanjutkan Pak Haji Kusriyadi. Ini kalau tadi yang disampaikan Pak Dokter, ini kan salah satu yang tinggi juga adalah faktor penyumbangnya ada usia pernikahan dini yang cukup tinggi di Kabupaten Lombok Tengah. Sehingga itu bagaimana sinkronisasi ada nih banyak anak menikah di usia dini, berarti tidak tercover untuk pengisian LC-MIL atau bagaimana? Iya, baik Mbak Kristi. Jadi ini memang kalau bicara meradik kode ini tidak cukup 1 jam kita ini. Tapi berikutnya bisa kita bahas lagi lebih dalam. Tapi saat ini saya bisa sampaikan bahwa memang di dalam tulisan kami ini, di dalam akper kami di Klatpim ini ya, di aksi perubahan kami yang kami angkat operasi genting ini juga. Salah satunya di dalam KRS itu adalah mereka yang pernikahannya di bawah usia, di bawah 19 tahun. Karena undang-undang menyatakan bahwa di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu kan di bawah 19 tahun begitu ya. Nah ini angka di Lombok Tengah by aplikasi kami di Siga Mobile kami itu terekam sekitar 2.400-an, 2.300 sekian orang yang di bawah umur, di bawah umur. Nah terkait dengan hal tersebut
upaya-upaya yang kita lakukan ini PR berat kami ya. Dan ini Pak Bupati, Pak Wakil Bupati concern juga dalam rangka mencegah ini. Hari ini kami juga sedang kampanye nih, sedang berkeliling baik oleh teman-teman kesehatan dan kami DP3 PDKB itu dengan menggunakan ada namanya Duta Meraih Kode Lombok Tengah ini sedang bergerak masuk ke semua SMP di Lombok Tengah. Sedang kami jalani. Teman-teman kesehatan juga sedang menyisir di beberapa pondok pesantren, kemudian juga di beberapa sekolah-sekolah yang swasta gitu masuk dalam rangka untuk mencegah meraih kode ini. Nah, dengan hal tersebut mengenai data ini kami tetap saling sharing, sendiri dengan teman-teman kesehatan. Nah, ketika dia sudah terjadi, kalau sudah terjadi, maka kita berupaya mengedukasi mereka, katakanlah dia sudah berumah tangga nih, di bawah umur nih. Kita edukasi supaya ditunda dulu lah. Ditunda dulu kehamilan untuk. Ditunda dulu kehamilannya, ya. Itu kita lakukan pendampingan. Itulah PR teman-teman tim pendamping keluarga ini mendampingi juga calon pengantin. Memberikan solusi jadi, juga. Begitu ketemu, target kita kan hampir sekitar 7.000-an proyeksi Lombok Tengah pernikahan calon pengantinnya. Ya. Nah itu teman-teman tim pendamping keluarga ini mengawal itu gitu. Ketika ada yang mau jadi calon pengantin baru mereka mendata. Mereka melakukan screening untuk memastikan apakah misalkan Mbak Krisni calon pengantin nih. Dipastikan apakah ideal atau tidak Mbak Krisni jadi calon pengantin. Itu ada pemeriksaannya. Ada screeningnya ya? Ya screeningnya, tinggi badannya, lilanya, sampai kepada pemeriksaan HB-nya gitu. Apakah pasangan baru ini ideal atau tidak? Kalau dia tidak ideal, itu kami ada sertifikatnya, namanya sertifikat LC-MIL. Sertifikat siap, iya. Itu bisa dicetak langsung. Begitu teman-teman tim pendamping keluarga ini mendata, men-screening dia by aplikasi lewat HP-nya, Android-nya, lalu nanti akan bisa di-print. Dan nanti akan diberikan kepada pasangan baru ini apakah dia ideal atau tidak. Bukan dia melarang untuk menikah, tapi kita akan mengatakan dia ini ideal atau tidak. Nah, kalau dia tidak ideal, apa tidak idealnya? Masih muda misalkan. Maka kita akan edukasi nanti PR teman-teman TPK untuk mendampinginya supaya jangan masih muda ini kalau bisa ditunda gitu kehamilannya. Atau dia misalnya tidak idealnya, kenapa? Dia masih lilanya di bawah ideal. Di bawah 23,5 cm misalnya. Maka itu akan menjadi pendampingan teman-teman TPK.